Halo semua, perkenalkan nama saya Natalia Marisa Ferdinandus. Saya dari Prodi D3 Optometri angkatan 2020. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberikan oleh Ibu Runi Merati, SSM Home. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Teman-teman semua, perlu diketahui bahwa bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain, agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Untuk menjalankan tugas kemanusiaan, manusia hanya punya satu alat, yakni bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di benak mereka. Sesuatu yang sudah dirasakan sama dan serupa dengannya belum tentu terasa serupa karena belum terungkap dan diungkapkan. Hanya dengan bahasa, manusia dapat membuat sesuatu terasa nyata dan terungkap. Nah, berikut adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya dapat diukur oleh aturan kebahasaan dan logika pemakai. Dari dua tugas itu, posisi bahasa Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia tidak akan terpinggirkan oleh bahasa asing, karena dalam sejarahnya sendiri, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak. Maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Cara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Nah, teman-teman semua, mungkin itu adalah fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.